Radia Pustaka merupakan jenis museum umum. Museum umum yang menyimpan berbagai jenis koleksi, diantaranya yaitu naskah kuno, tosan aji, arca batu dan perunggu, keramik, kristal, gerabah, dan berbagai jenis wayang, serta artefak peninggalan sejarah yang bernilai tinggi lainnya. Museum Radia Pustaka ini terletak di Jalan Slamet Riyadi yang tidak jauh dari Taman Sriwedari yang ada di Kota Solo, Jawa Tengah. Museum Radia Pustaka ini didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosodiningrat keempat, Bupati Dalem Sinuhun Pakubuwono IX pada tanggal 18 Oktober 1890. Museum ini menjadi museum tertua yang ada di Indonesia. Pada awal pembangunannya, museum ini memiliki nama Paheman Radia Pustaka. Kemudian pada tanggal 1 Januari, tepatnya pada tahun 1913, Paheman Radia Pustaka berpindah tempat ke Loji Kadipala, yang awalnya dimiliki oleh orang Belanda yang memiliki nama Johannes Busselaar. Yang menyebabkan museum ini memiliki nama lain yaitu Loji Kadipala yang kemudian dibeli oleh Pakubuwono ke-10. Nama Paheman Radia Pustaka ini berganti setelah terjadinya pembelian tersebut dan berganti nama menjadi Museum Radia Pustaka yang masih bertahan hingga saat ini. Nama museum ini diambil dari kata radia yang secara etimologi radia berarti pemerintah, negara, kerajaan, sementara pustaka berarti surat. Ketika kita menginjakkan kaki di halaman Museum Radia Pustaka, kita akan disambut dengan sebuah patung dada Rangga Warsita. Tepat di belakang dan di depannya terdapat sebuah prasasti bertuliskan aksara Jawa. Di serambi museum, kita bisa menemukan beberapa meriam peninggalan VOC pada abad ke-17 dan abad ke-18. Saat memasuki bangunan museum, kita akan disuguhi dengan berbagai jenis senjata dan atribut pakaian dari keraton dan juga berbagai jenis topeng. Di sini juga terdapat senapan peninggalan VOC. Beralih ke ruangan yang kedua yaitu ruang tosan aji atau ruang logam berharga. Di ruang ini terdapat berbagai senjata yang terbuat dari material logam, arca, serta miniatur rumah joglo atau rumah asli Jawa Tengah. Ruangan yang ketiga menyimpan berbagai jenis keramik, yang mayoritas keramik disimpan merupakan peninggalan dari masa penjajahan Belanda. Lalu ruangan keempat adalah perpustakaan. Koleksi-koleksi buku yang ada di perpustakaan ini mayoritas masih berbahasa Belanda dan Jawa. Meski ada sebagian kecil koleksi yang berbahasa Indonesia. Berlanjut ke ruang berikutnya, yaitu ruangan yang menyimpan berbagai koleksi yang dibuat dari bahan perunggu, seperti patung dan juga gamelan. Sementara itu, ruangan keenam merupakan ruangan etno. Di ruang yang paling luas ini tersimpan gamelan agung milik Kanjeng Raden Adipati Sosodiningrat keempat. Selain itu, di ruangan kelima ini terdapat berbagai jenis wayang seperti wayang purwa, wayang gedhog, wayang madya, wayang kritik, wayang suket, dan wayang beber. Bahkan hingga wayang dari Thailand. Ruang ketujuh adalah ruang Raja Malang yang berupa hiasan bagian depan perahu yang diambil dari sosok raksasa penguasa laut.
Perahu tersebut digunakan untuk menjemput permaisuri Pakubuwono keempat. Patung ini merupakan karya Pakubuwono kelima, yang di bagian belakang ruang terakhir terdapat maket, yaitu makam Raja-Raja Imogiri serta berbagai arca. Di Museum Radia Pustaka, teknik pengumpulannya yaitu merupakan hibah dari barang-barang anggota kerajaan dan hadiah dari petinggi-petinggi yang memiliki hubungan baik dengan Pakubuwono keempat, yaitu berupa vas bunga dengan bahan kaca yang diberi nama porselain Napoleon. Di museum ini, display yang digunakan yaitu dimulai dengan menampilkan senjata yang digunakan pada masa itu. Kemudian, setelah itu baru menampilkan koleksi-koleksi yang ada pada masa penjajahan Belanda. Perawatan yang setiap tahunnya dilakukan secara bergilir oleh para staf museum untuk merawat museum. Paling banyak naskah-naskah yang tersimpan di museum ini, perawatan yang diberikan yaitu membuatkan ramuan herbal akar wangi untuk mengusir kutu-kutu yang menggerogoti naskah, serta memberi pengaman pada sekitar barang-barang yang ada di museum agar tidak berjamur atau dimakan oleh kutu. Selama pandemi COVID-19, Museum Radia Pustaka juga melakukan berbagai inovasi secara digital, mulai dari kunjungan museum secara online, serta penjelasan koleksi melalui barcode. Untuk kunjungan museum secara online bisa diakses melalui web resmi dari Radia Pustaka. Meskipun demikian, kunjungan secara langsung juga tetap dilayani. Yang terbaru, mereka juga menggelar pameran temporer bersama museum lainnya. Untuk itu, dengan adanya Museum Radia Pustaka bagi masyarakat Solo sangatlah penting, karena di sini terdapat banyak arsip dari surat-surat kerajaan. Tidak hanya berisi surat, museum ini juga digunakan untuk menyimpan benda penting yang berhubungan dengan kerajaan. Sehingga dengan adanya museum diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui tentang arsip kerajaan. Tantangan yang dihadapi oleh Museum Radia Pustaka yaitu saat adanya pandemi COVID-19 yang melanda, karena pengunjung yang dibatasi untuk melakukan kunjungan museum. Thank you.